Halo Sobat Cakap di seluruh Indonesia, selamat datang di podcast kita hari ini dengan tema Good Practice dan Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance. Saya Fernando Cornoyembise akan menemani Anda membahas bagaimana kita sebagai ASN bisa menjadi bagian transformasi menuju birokrasi yang cerdas, bersih, dan berorientasi pelayanan publik. Baik, kita akan membahas bersama apa penyebabnya dan bagaimana memperbaikinya. Dimulai dari bad practice. Tapi sebelum itu, kita akan melihat tayangan berikut ini. Contoh perilaku good practice. ASN berakhlak itu selalu berorientasi pada pelayanan. Kami siap menyambut Anda dengan ramah. Bertindak cepat dan cekatan untuk memberikan yang terbaik. Senantiasa berkomitmen untuk menjadi ASN yang akuntabel. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menjalankan amanah pekerjaan dan tidak akan menyalahgunakan kewenangan jabatan. Menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menjadi ASN yang kompeten bukan hanya soal menjalankan tugas, namun sebagai komitmen agar terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Harmonis itu suka menolong, saling peduli, dan menghargai satu sama yang lain. Ingat sholat dulu. Baik Bu, terima kasih. Silahkan. Inilah dia ASN berakhlak yang loyal. Ingat, loyalitas itu adalah integritas. Kita harus menjaga amanah, menjaga rahasia, jabatan, dan negara. Sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan perkembangan dunia, teknologi dan informasi yang terus berubah, menuntut kita harus menjadi ASN yang adaptif, cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan yang ada, tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Disinilah pentingnya menjadi ASN yang kolaboratif. Kami saling bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah demi mencapai tujuan bersama. Memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dengan berkolaborasi, kami dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih prima dan efisien. Itulah dia ASN berakhlak yang selalu berkolaborasi untuk melangkah maju bersama. Contoh perilaku bad practice. Sebanyak 588 aparatur sipil negara atau ASN di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga melakukan manipulasi sistem informasi kehadiran memakai aplikasi GPS palsu. Mayoritas ASN melakukan absensi kehadiran di rumah masing-masing, bukan dari tempat kerja mereka. Dan berdasarkan laporan Dinas Kominfo Kota Bau-Bau, sepanjang Juni 2024 ada ratusan ASN dari berbagai instansi kedinasan yang mengisi absensi bukan dari tempat mereka bekerja. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Fasikin, telah memberi teguran kepada ratusan ASN yang terdeteksi menggunakan aplikasi GPS tidak di lokasi kerja. Puluhan pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung digerebek saat tengah berkaraoke pada jam kerja. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS ini juga terkena sanksi secara administratif. Baik, kita akan berdiskusi dengan narasumber pertama kami, yaitu Ibu Nurul. Bagaimana pendapat Ibu Nurul? Ya baik, terima kasih kesempatannya Kak Nando sebagai moderator. Kalau bicara bad practice, hal yang masih sering kita temui adalah pelayanan publik yang belum efisien dan transparan. Contohnya pengurusan dokumen yang masih manual, padahal sistem digital sudah tersedia. Masih ada ASN yang enggan beradaptasi, seperti di kantor-kantor pemerintahan ASN masih meminta fotokopi dan lain sebagainya, seperti itu Kak. Akibatnya masyarakat dirugikan waktu, tenaga, seperti itu. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang percaya lagi, kepercayaan publiknya menurun kepada instansi pemerintah, seperti itu Kak. Baik sekali penjelasan dari narasumber pertama kami, Bu Nurul. Kita akan mendengarkan bagaimana pandangan dari narasumber yang kedua kita.
Pak Dery. Pak Dery dipersilakan. Betul sekali. Selain itu, ada juga kurangnya koordinasi antar unit. Banyaknya layanan publik yang belum terintegrasi, masyarakat harus berpindah-pindah meja hanya untuk satu urusan. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan sistem informasi antar instansi. Jika dibiarkan, hal ini menghambat penerapan smart governance. Baik sekali penjelasan dari kedua narasumber kami tentang best practice. Dari dua narasumber ini, kami bisa melihat bahwa tantangan ASN bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal pola pikir dan budaya kerja. Sekarang, mari kita bahas seperti apa sebenarnya praktik yang bisa kita contoh, yaitu praktik-praktik baik atau good practice. Kita akan berdiskusi dengan narasumber yang ketiga kita, yaitu Ibu Federica. Ibu Federica, dipersilakan. Baik, saya ingin berbagi contoh dari salah satu instansi yang sukses menerapkan Smart Service. Mereka meluncurkan aplikasi layanan publik berbasis digital sehingga masyarakat bisa mengurus izin dan laporan langsung dari ponsel. Kuncinya adalah kepemimpinan yang visioner, pelatihan pegawai, dan keterbukaan terhadap inovasi. Dengan cara ini, pelayanan menjadi cepat, transparan, dan akuntabel. Terima kasih Ibu Federica. Mari kita mendengar bagaimana pendapat dari Ibu Jessica. Saya sepakat dengan Kak Federica untuk meniru praktik baik seperti itu. ASN perlu memperkuat dua hal. Yang pertama, literasi digital agar setiap pegawai bisa memanfaatkan teknologi dengan percaya diri. Yang kedua, kolaborasi lintas unit, di mana kita harus membuka ruang kerja bersama, bukan kerja dalam sekat. Jika dua hal ini dijalankan, smart governance bukan lagi wacana, tapi budaya kerja sehari-hari. Ya, dari praktik buruk, kita belajar apa yang harus kita hindari. Dan dari praktik yang baik, kita tahu apa yang perlu kita tiru. Smart governance bukan hanya soal aplikasi, tapi soal sikap dan semangat untuk terus memperbaiki diri. Mari kita bangun budaya kerja yang cepat, terbuka, dan berorientasi pada hasil. Terima kasih kepada para narasumber kami di diskusi hari ini. Saya Fernando Kurniawan pamit undur diri. Tetap semangat menjadi ASN berakhlak menuju pemerintahan yang cerdas dan berintegritas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.